adalah latar belakang misi balas dendam atas kekalahan pada Perang Badar. Kita tahu Bapak Ibu, Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Setahun setelahnya, Abu Sufyan yang dipimpin oleh orang-orang Quraisy, dipimpin oleh Abu Sufyan, kembali ingin membalaskan dendam atas peristiwa Perang Badar yang Saya diusirin itu. di situ kaum muslimin Nah, dia udah mengalami sendiri, kenapa gabung-gabung aja? Mengalami Sendiri aja orang PDKT. Maka pada waktu itu Abu Sufyan pun mengumpulkan pasukannya, dan di situ Abu Sufyan berhasil mengumpulkan sekitar 10.000 pasukan. Sekitar 10.000 pasukan, dan kaum muslimin pada waktu itu pun mendengar berita bahwa Abu Sufyan bersama pemimpin-pemimpin Quraisy ingin menuju Madinah untuk membalaskan dendam ya atas peristiwa Perang Badar. Semua sepakat Bapak Ibu, ya semua sepakat ahli sejarah mengatakan bahwa ketika Perang Uhud ini kaum muslimin mengalami kekalahan. Di bawah masjid ya? Mengalami kekalahan. Tetapi beberapa para pakar sejarah mengatakan apa? Tidak mengalami kekalahan kalau kita melihat satu hari setelahnya. Karena ada peristiwa setelah Perang Uhud yang namanya peristiwa Hamraul Asad. Nanti akan kita jelaskan di lapangan bagaimana peristiwa tersebut dijadikan bahwa Perang Uhud memang kalah, tetapi ada lagi perang setelahnya. Tetapi tidak jadi. Dan di situ kaum musyrikin mundur, tidak jadi melakukan peperangan pada Perang Hamraul Asad sehari setelah Perang Uhud. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak memberikan pelajaran kepada nabinya dan juga kepada para sahabat. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa hidup ini bagaikan roda yang berputar. Tidak selamanya kita senang, sesekali Allah akan berikan kita kesedihan. Tidak selamanya kita diberi nikmat oleh Allah, sesekali juga nikmat tersebut dicabut atau kita mendapatkan musibah. Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Wala husnun yadumun, wala sururun, wala bu'sun alaika, wala rakhaun. Ya, tidak ada orang yang senang terus. Tidak ada juga orang yang sedih saja terus hidupnya, enggak ada. Tidak ada juga kelapangan yang kita akan dapatkan terus-menerus. Sesekali juga Allah akan berikan kesempitan ya dalam hidup kita. Begitu juga Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Di beberapa peperangan Nabi dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi mengalami kemenangan, tetapi di peperangan yang lain, terutama di Perang Uhud, Nabi juga mengalami kekalahan. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke Perang Uhud, ya secara ringkas, bahwa Uhud ini sendiri sebenarnya bisa kelihatan dari Masjid Nabawi. Kalau kita ke gerbang 21, 22, 23, itu kelihatan Pak gunung ini. Dan gunung Uhud ini adalah termasuk gunung yang paling besar di kota Madinah. Lebarnya itu 5 km. Ketinggiannya itu ada sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, ya. Belum kelihatan? Nah, Gunung Uhud sendiri ini Bapak Ibu adalah gunung-gunung surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-Uhud nuhibbuhu wa yuhibbuna." Gunung Uhud ini kami suka kepadanya, kami cinta kepadanya, dan Gunung Uhud juga cinta kepada kita. Dan kita ketahui Bapak Ibu, beberapa dalam hadis Nabi SAW, literatur Nabi, beliau banyak menyebutkan Uhud sebagai bukti besarnya sebuah amalan. Kata Nabi SAW, ya, man syahidal janazata fa shalla alaihi summa atba'ahu falahu qiratan. Ya, barang siapa yang melihat jenazah, kemudian sholat, kemudian mengikutinya sampai ke kuburan, mengantarkannya ke kuburan, maka pahalanya sama dengan 2 qirat. Sahabat bertanya, mal qirat ya Rasulullah? Apa itu qirat? Kata Nabi SAW, mislu jabalin Uhud, seperti besarnya satu gunung Uhud. Nanti akan kita lihat. Uhud ini melebar Bapak Ibu, nggak meninggi. Dan itu termasuk gunung yang paling besar di kota Madinah. Ya, dan juga dia dalam hadis-hadis lain disebutkan bagaimana Uhud ini mempunyai kemuliaan, ya, dan termasuk dalam gunung-gunung surga. Jadi Uhud yang kita lihat di dunia ini, kalau kita lihat nanti di surga, kita akan lihat kembali. Dan ingat, nanti di akhirat hanya 2 tempat Bapak Ibu. Tidak ada tempat yang ketiga. Jadi kalau orang tidak kita temukan di neraka, pasti dia di mana? Di surga. Kalau kita temukan dia di surga, pasti dia tidak di neraka. Begitu pula sebaliknya. Kalau ada orang kita temukan dia di neraka, pasti dia tidak di surga. Tidak ada yang namanya tempat ketiga. Tidak ada. Immal nar wa immal jannah.
ya kita ini semua kembali kalau bukan hanya ke neraka pasti ke surga. Dan ini gunung yang akan kita lihat nanti juga di akhirat kelak di surga nanti insya Allah. Dan gunung Uhud ini begini-begini Bapak Ibu, gunung Uhud ini menjadi saksi atas ramalan Nabi. Ya. Ramalan Nabi terhadap siapa? Terhadap dua sahabat yang bernama Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ramalannya tentang apa? Tentang persaksian Nabi bahwa keduanya akan syahid. Bahwa keduanya akan syahid. Kita ingat bahwa Khulafaur Rasyidin ada 4. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Berapa orang yang terbunuh? Dua. 2 atau 3? 2. 3 atau 4? 3. Hah? 3. 2 yang terbunuh? Yakin? 3 yang terbunuh. 3 Ustaz. Hanya 1 yang meninggal dengan normal. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga-tiganya setelah itu beliau mati syahid. Ya, Umar bin Khattab dibunuh dengan siapa? Abdurrahman bin Muljim. Ya, ketika sholat subuh. Utsman bin Affan beliau dikeroyok dalam rumahnya. Ali bin Abi Thalib juga dibunuh. Ya, Abu Lu'lu al-Majusi. Ya, itu semuanya terbunuh. Kecuali hanya siapa? Hanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, bahkan ketika Umar lagi sekarat, ketika setelah ditusuk, beliau sempat dirawat. Beliau punya kegelisahan 2 permintaan sebelum beliau wafat. Yang pertama, dia meminta anaknya Abdullah untuk menemui sahabat Nabi yang bernama Huzaifah ibnul Yaman. Siapa itu Huzaifah ibnul Yaman? Huzaifah ibnul Yaman adalah sahibus sir, orang yang memegang rahasia Rasulullah. Karena Nabi tahu di antara musuh-musuh Nabi di kota Madinah hanya 2. Kalau bukan orang Yahudi pasti orang munafik. Dan Nabi tahu si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik, dan itu semua beliau kabarkan kepada siapa? Huzaifah ibnul Yaman. Ya, makanya beliau dijuluki sebagai apa? Sahibus sir. Makanya ketika Umar bin Khattab sekarat, beliau meminta kepada Abdullah untuk menanyakan, apakah Umar ini orang munafik? Subhanallah. Beliau menyuruh Abdullah bin Umar anaknya untuk menemui Huzaifah ibnul Yaman, apakah beliau mau menyolati Umar bin Khattab. Termasuk ketika beliau masih hidup, ya, ketika Umar bin Khattab masih sehat-sehat, setiap ada orang yang meninggal di Madinah, beliau menyuruh budaknya untuk melihat apakah Huzaifah datang untuk sholat kepada orang yang meninggal tersebut. Kalau Huzaifah sholat, beliau akan sholat juga. Kalau tidak, tidak. Karena orang Huzaifah lah yang memegang rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada waktu itu Huzaifah menangis dan mengatakan, tidak sama sekali. Engkau adalah sahabat yang terbaik. Ya, berarti Umar bin Khattab bukan termasuk orang yang munafik. Itu permintaan yang pertama. Permintaan yang kedua, beliau menyuruh anaknya Abdullah bin Umar untuk menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Untuk apa? Untuk meminta izin agar beliau dikuburkan bersama dengan 2 orang kekasihnya. Siapa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan siapa? Abu Bakar. Makanya Nabawi itu di sana ada 3 kuburan, Bapak Ibu. Siapa itu? Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Padahal pada waktu itu Aisyah mengatakan, kuntu uridu hali nafsi. Saya sebenarnya ingin di tempat itu. Tapi karena ini Umar yang meminta, maka beliau mengizinkan. Itu 2 permintaan Umar bin Khattab ketika beliau sekarat. Kita kembali ke cerita Uhud, Bapak Ibu. Waktu itu Nabi SAW naik ke atas gunung Uhud ditemani oleh 3 orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum jami'an. Pada waktu itu Uhud pun bergetar. Karena yang naiki Uhud adalah orang-orang mulia. Uhud bergetar. Maka pada waktu itu Nabi menancapkan tongkatnya ke gunung Uhud sambil mengatakan, uskun ya Uhud, diamlah wahai Uhud, fa inna alaika nabiyyun wasiddiq wasyahidan. Disinilah ramalannya tersebut. Diamlah wahai Uhud, karena sesungguhnya sedang berada di atasmu seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang yang syahid. Itulah ramalan yang menyebutkan bahwa Uhud ini adalah termasuk saksi bahwa Rasulullah SAW telah meramalkan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan disifati pada waktu itu sebagai orang yang syahid. Dan ternyata terkabulkan. Ya. Apa yang diramalkan oleh Nabi tentu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi gunung Uhud ini bukan sembarang gunung, Bapak Ibu. Nanti juga kita akan ke perkuburan syuhada, ya,
kita tahu bahwa 70 sahabat Nabi wafat dikarenakan perang Uhud. Dan juga perang Uhud ini termasuk perang yang begitu berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti akan kita sebutkan kenapa kaum muslimin mengalami kekalahan. Apa strategi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertama, apa strategi Rasulullah dalam menghadapi kekuatan yang begitu timpang? Pada waktu itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah berangkat keluar dari Madinah. Pada waktu itu jumlahnya adalah 1000 pasukan. Tapi subhanallah di tengah jalan membelot 300 orang. Itulah orang-orang munafik. Siapa yang pemimpin orang munafik di kota Madinah? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini gunung. Oh, Masya Allah. Abdullah bin Ubay, bukan ini, maaf. Belum. Oh. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi pada waktu itu Nabi tersisa tinggal 700 orang. Menghadapi berapa pasukan? Menghadapi sekitar 10.000 pasukan. Jadi Nabi SAW berikhtiar agar apa? Agar itu sana gunung Uhud ya. Agar bagaimana strategi Nabi SAW. Dan kita tahu Bapak Ibu, Nabi itu strateginya termasuk ahli perang. Apa strategi Nabi SAW dalam menghadapi orang kafir Quraisy yang jumlahnya sangat banyak itu? Itu pertama. Kedua, Nabi SAW mengalami kekalahan di peperangan Uhud. Ya. Apa faktor kekalahan tersebut? Ada dua faktor, insya Allah nanti kita akan kisahkan. Ada dua faktor yang membuat Nabi SAW bersama para sahabatnya itu mengalami kekalahan di perang Uhud. Dan selanjutnya siapa orang-orang yang paling membela Rasulullah SAW? Termasuk tadi kita sudah bocorkan siapa man of the match, ya. Siapa orang yang paling berpengaruh dan orang yang paling banyak berkorban dalam perang Uhud. Insya Allah nanti akan